kita akan ngobrolin topik yang agak-agak panas kali ini gitu ya. Akan membuat teman-teman yang selama ini aktif di kampus-kampus Kristen mungkin atau di persekutuan-persekutuan Kristiani di kampus-kampus mungkin sedikit harus menyiapkan telinga gitu. Yang dilakukan oleh ya lembaga-lembaga tertentu lah ya. Lalu kemudian itu dilanggengkan, diulang-ulang ya. Cuman memang teman-teman ini terus terang cukup militan ya. Mereka mau datang ke kampus. Saya kira ini juga tantangan bagi kita untuk masuk ke dunia kampus. Perlu militansi yang seperti tadi, tapi kini isinya yang kita ganti. Oke, kawan-kawan semua, kita jumpa lagi di channel Pendeta Harley Patania Kota, pendeta kampusnya Universitas Kristen Maranatha, dan juga pendeta yang kita sukai semua karena celutukan-celutukan dan motivasinya ini Pak Pendeta gitu. Kadang-kadang juga lagu-lagunya dan yang tidak ketinggalan topinya gitu ya. Ini dari ciri khas tersendiri dari Pak Pendeta Harley di sini atau Pendeta Hariman. Oke, kawan-kawan, kita akan ngobrolin topik yang agak-agak panas kali ini gitu ya. Akan membuat teman-teman yang selama ini aktif di kampus-kampus Kristen mungkin atau di persekutuan-persekutuan Kristiani di kampus-kampus mungkin sedikit harus menyiapkan telinga gitu kali ya. Kita mau obrol sedikit. Pak Pen, saya ada cerita lucu waktu itu karena kita pernah ngadain beberapa kali pelatihan lintas agama gitu ya, teman-teman Kristiani dari kampus-kampus yang ya kampus-kampus, terus juga teman-teman yang agama lain, teman-teman Muslim, teman-teman Hindu yang lain-lain. Satu yang menarik itu adalah waktu teman-teman Muslim banyak memakai waktu diskusi untuk di kampus-kampus ya, di misalnya di PMII atau di yang lain-lain ya, di beberapa lembaga-lembaga Muslim, kajian-kajian sosial politik atau kajian keilmuan kadang-kadang gitu. Tapi kebanyakan persekutuan mahasiswa Kristen kok kebanyakannya ice breaking sama persekutuan doa Pak Ben gitu Pak. Jadi kadang-kadang pas di pertemuan itu diskusinya jadi agak jomplang karena satu hal ini udah cukup menguasai isu terkini gitu ya. Sementara yang ini mungkin seringnya jadi sarana untuk wadah ekspresi senang-senang ketemu sesama yang seiman terus memindahkan ibadah dari ruang gereja ke kampus kira-kira begitu. Pak Pen melihat fenomena ini atau gimana Pak Pen kalau sebenarnya? Betul Bang Rizdo, saya kira itu jadi keprihatinan kita juga ya. Tampaknya memang PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen yang ada di kampus ini memindahkan aktivitas yang biasa dilakukan di gerejanya ini kemudian dipindahkan ke kampusnya ya. Kalau begitu memang nggak ada edit value-nya itu nggak ada ya, sama saja ya, sama saja. Nah, saya sih berharap yang begini harusnya sudah nggak lagi kita meningkat, apalagi namanya juga di kampus ya, di universitas, di sekolah tinggi. Ini sarangnya ilmu kan begitu ya, ilmu dari apalagi kalau universitas. Ada banyak ilmu di setiap prodi dan seterusnya. Nah, karena itu semestinya menurut hemat saya persekutuan-persekutuan mahasiswa Kristen itu menjadi semacam kelompok-kelompok diskusi yang kritis ya. Kalau misalnya dia membahas tentang iman Kristen misalnya, tapi iman Kristen ini kemudian harus dilihat dari perspektif ilmu-ilmu yang ada di universitas tempat dia gitu ya, sehingga terjadi terjadi dialog, terjadi pertukaran informasi, pertukaran ilmu yang justru akan memperkaya. Jadi kalau hanya dengan seperti persekutuan doa, ya puasa, saya kira nggak usah lah PMK yang begitu-begitu ya. Dilakukan di gereja saja ya, di gereja masing-masing saja. Kalau di kampus jangan lakukan yang seperti itu. Doa yes, tapi diskusi, bedah buku, ya, diskusi tentang hal-hal yang aktual. Kalau mau dilakukan yang sifatnya seperti di gereja, misalnya PA, tapi PA pendalaman Alkitab yang kritis, pinjam dari perspektif-perspektif ilmu-ilmu lain. Itu yang saya kira mesti dilakukan oleh teman-teman PMK ya.
Tapi kok kayaknya susah ya Pak Ben ya? Karena rata-rata di kampus-kampus itu keseringnya kayaknya gitu kan, diajak demi ya katakanlah memenangkan jiwa gitu ya. Terus habis itu juga mengajak seseorang supaya hidup benar lah kira-kira gitu dengan cara ritual-ritual ibadah dan yang itu. Tapi kan baik katanya Pak Ben yang begitu. Menurut Pak Ben Ah, sendiri gimana Pak? ada baiknya, tetapi kalau hanya melakukan itu, ya melakukan apa yang sudah kita lakukan di gereja, ya nggak ada banyak manfaatnya juga ya. Nah, memang saya amati ada kelompok-kelompok tertentu di luar kampus ya, yang mungkin dulu pernah terlibat alumni-alumni tertentu, terlibat dalam kegiatan-kegiatan PMK yang dilakukan oleh apa ya lembaga-lembaga tertentu lah ya. Lalu kemudian itu dilanggengkan, diulang-ulang ya. Cuman memang teman-teman ini terus terang cukup militan ya. Mereka mau datang ke kampus, tungguin mahasiswanya, ajak kumpul itu militan sekali. Nah, sementara teman-teman ya Mengunjungi sampai ke kos-kosan kadang-kadang Pak Ben mengunjungi gitu. sampai ke kos-kosan kadang-kadang ya untuk cari jiwa. Nah, ini saya kira itu juga tantangan bagi kita kelompok-kelompok yang progresif ya, pemuda-pemuda lintas iman ya, kelompok-kelompok diskusi yang progresif. Saya kira ini juga tantangan bagi kita untuk masuk ke dunia kampus. Perlu militansi yang seperti tadi, tapi kini isinya yang kita ganti gitu ya. Isi yang kita ganti. Saya membayangkan di Maranatha nanti akan seperti itu ya. Saya pribadi terbuka ya untuk teman-teman yang progresif dari luar. Ayo mari kita kerja bareng-bareng supaya karena ini kelompok-kelompoknya kan sudah ada nih kan ya. Kelompok-kelompoknya sudah ada, hanya tinggal kita isi saja. Kita isi, kita perbarui. Mudah-mudahan misalnya teman-teman yang di kampus-kampus lain di PMK-PMK itu juga kita isi dengan kalau ada PA tapi PA-nya itu yang progresif, membaca Alkitab dengan mata baru, kita misalnya melihat soal gender ya, keadilan gender di bangsa kita, kekerasan soal politik dan seterusnya, itu yang harus kita kerjakan. Dan itu kan kita bisa manfaatkan misalnya teman-teman dari Fakultas Hukum, dari fakultas lain, yuk kita baca bareng-bareng ya. Dengan cara seperti itu saya kira akan berubah PMK-PMK ini. Dan PMK ke depan justru menjadi kelompok studi yang justru saya yakin setelah lulus keluar dari kampus itu akan punya dampak yang besar di masyarakat nantinya. Ya. Tapi membuat itu jadi menarik buat seorang mahasiswa Kristen mungkin tantangan lain Pak Ben. Karena kan mungkin dari kecil sampai dia remaja, sampai dia gede, yang dia tahu kalau pembinaan Kristen itu ya seperti itu gitu ya. Baca Alkitab, terus buat renungan diri pribadi, dan juga hubungan dengan sesama, dan juga kepada Tuhan gitu ya. Sepertinya seperti itu biasanya gitu. Hal-hal yang ritual. Jadi kalau ditanya disiplin rohani pasti jamnya doa, jamnya baca Alkitab, dan jamnya puasa, dan macam-macamnya gitu. Hal-hal seperti peduli pada kesetaraan gender, peduli pada isu keadilan sosial tuh kayaknya nggak di Alkitab Pak Ben. Gimana kalau menurut Pak Ben? Membangkitkan minatnya seperti apa Pak Ben kira-kira? Saya kira kan minat itu kan bisa ditumbuhkan ya. Dalam pengalaman saya misalnya dengan teman-teman mahasiswa yang baru masuk itu kan sebenarnya teman-teman namanya orang muda itu kan hasrat ingin tahunya itu kan tinggi ya. Pengen belajar tentang sesuatu yang baru ya. Nah, saya kira memang keinginan ini yang perlu kita tangkap. Lalu ketika mereka masuk kita memang mempersiapkan. Jadi memang juga mesti ada satu upaya sengaja ya saya kira ya, upaya sengaja yang dilakukan di kampus untuk merumuskan kembali PMK ini sebaiknya seperti apa. Komunitas-komunitas mahasiswa yang ada nih sebaiknya arahnya kemana ya. Kalau itu sudah didesain secara sadar, ketika teman-teman mahasiswa ini baru masuk, ini langsung diperkenalkan ya, langsung diperkenalkan. Ini loh ya, kalau ini model yang ingin kita bangun ya. Hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini ya. Kalau ini yang kita siapkan secara terencana, kita perkenalkan sejak awal, saya yakin pasti akan mendapatkan sambutan juga dari teman-teman. Cuman kan persoalannya ketika teman-teman ini masuk, apalagi mahasiswa perantau ya, datang ke Bandung misalnya, tidak ada saudara, lalu tidak ada yang dampingi, kebetulan yang datang ini teman-teman ini gitu ya. Teman-teman ini bahkan dia mau ikut ke kos, apalagi kalau ada yang sakit, datang kunjungi, itu kan sesuatu yang menyentuh ya. Akhirnya lama-lama ya terbawa juga. Nah, saya kira
Nah, selain upaya sadar yang memang diciptakan, sistem untuk pengembangan PMK dan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain yang memang harus dirancang, lalu kemudian kita juga perlu nih tenaga-tenaga yang memang mau ikut membantu sama-sama ya untuk melakukan apa yang dirancang itu. Saya yakin mahasiswa namanya orang muda itu kan hasrat ingin tahunya pasti tinggi sekali. Cuman ya perjumpaan pertama, kedua, ketiga ya dia nggak dapat yang lain, yang dia dapat itu lagi ya. Jadi akhirnya terus. Oke, kalau melihat pesan terakhir Kristus ya, malaikat Tuhan waktu Yesus naik itu Pak Ben. Jadi jangan melulu melihat ke langit ya, lihat juga ke bumi kira-kira gitu. Betul, Pesan, betul. pesan ini relevan untuk kawan-kawan yang aktif persekutuan kampus sekarang ya di PMK atau di KMK atau di persekutuan kampus Kristen atau kampus-kampus lain gitu ya. Ini jadi pesan yang cukup menarik sebenarnya buat rekan-rekan sekalian. Anda ketua persekutuan atau pengurus persekutuan, coba pikirkan cara-cara yang lebih efektif ya untuk meningkatkan value, bukan cuma hanya ada added value tadi kalau kata Pak Pen ya gitu. Pak Pen ada pesan ini nggak buat mereka kira-kira yang saat ini tengah bergumul soal pembinaan dan bagaimana supaya persekutuan kampusnya bukan cuma sekedar memindahkan acara gereja ke kampus. Kira-kira buat rekan-rekan yang sekarang aktif di persekutuan kampus nih. Jadi saya mau pinjam yang tadi Mas Rizdo bilang. Jangan terus pandang ke surga, tapi pandanglah ke bumi ya. Dan Alkitab juga bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, di dunia ini. Jadi Allah saja mau datang ke dalam dunia, mau ngomong tentang soal-soal di dunia, mau melayani tentang persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Nah, saya kira PMK itu juga harus demikian ya, pandang ke dalam dunia, lihat situasi-situasi sosial yang ada, lalu kemudian secara kritis dibedah ya. Dibedah tentu juga dengan perspektif Alkitab yang kita punya, lalu kemudian juga disandingkan dengan perspektif ilmu pengetahuan, dan saya kira disitulah kekayaan universitas. Sehingga ada percakapan lintas ilmu ya. Jadi PA itu menjadi PA yang lintas ilmu. Dan ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang memperkaya ya. Jangan terlalu fokus dengan doa semalam suntuk. Dunia ini tidak hanya butuh doa yang semalam suntuk itu, kita harus belajar yang betul, baca banyak buku ya, punya banyak pengetahuan sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dunia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Pen, ini pesan yang cukup menantang buat rekan-rekan yang saat ini aktif di persekutuan kampus dan juga yang mungkin masih mau aktif gitu ya, atau yang akan aktif gitu. Ini tantangan besar buat kita semua sebenarnya, agar persekutuan mahasiswa Kristen itu tidak hanya sekedar menatap ke langit, tapi juga melihat menjejak di bumi ya, melihat sekitarnya, mencintai tempat sekitarnya, terutama bangsanya, dan berkontribusi dengan keilmuan yang dia miliki. Terima kasih banyak Pak Pen, itu sangat menyentuh sekali buat rekan-rekan sekalian, saya kira. Teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, di-share, dan juga komen. Apalagi teman-teman yang sekarang aktif di persekutuan kampus, boleh ikut komen di sini. Setuju nggak setuju? Nggak apa-apa, tapi yang penting ada perubahan. Begitu ya Pak Ben ya? Siap Bang Rizdo. Terima kasih Bang Rizdo dan teman-teman semua. Ya, jumpa lagi nanti di obrolan-obrolan berikutnya di channel Harley Patania Kota, dan jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih.